Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Daniel 3 ayat yang ke-15 sampai 18. Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesakh dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Judul renungan kita hari ini adalah Berjuang di dalam iman kita, ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih. Daniel 3 ayat 8-30 mengisahkan tentang perjalanan iman Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Kamu yang tahu ceritanya pasti setuju, kalau kisah mereka luar biasa bukan? Ketiga pemuda ini sangat dekat dengan Daniel, dan ketiganya juga dikenal sebagai para penyembah yang tidak mau kompromi dengan dosa. Jadi Sadrah, Mesakh dan Abednego harus dihukum, karena mereka tidak mau menyembah patung raja, tapi sebagai penyembah yang sejati, dan percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Mereka sama sekali tidak gentar menghadapi hukuman itu. Mereka malah menyikapi hukuman itu dengan iman. Kisah Sadrah, Mesakh dan Abednego lewat bacaan hari ini adalah bukti bahwa kuasa kegelapan tidak akan pernah berhenti bekerja untuk menghalangi orang-orang percaya yang rindu dan mau hidup dalam penyembahan yang intim dengan Tuhan. Semakin kita berkomitmen, semakin besar pula tantangan yang kita hadapi. Orang Kasdim yang iri hati kepada ketiga pemuda Yahudi itu adalah gambaran dari kuasa kegelapan yang di masa-masa ini lagi gencar-gencarnya meyakinkan kita supaya kita mau berkompromi dengan iman kita kepada Tuhan.
Sayangnya banyak orang percaya yang masih tergoda dan kompromi, bahkan meninggalkan Tuhan demi uang, jabatan maupun karena terlanjur cinta dengan seorang pria atau wanita. Ketiga pria Yahudi itu dengan tegas menolak, untuk menjawab dewa apa yang akan sanggup melepaskan mereka dari perapian itu. Waktu mereka menjawab, kalau Tuhan pasti sanggup melepaskan, sebenarnya waktu itu mereka belum tahu persis apakah Tuhan benar-benar akan menolong mereka. Mereka hanya akan tahu waktu mereka menjalani hukuman itu. Dan Raja Nebukadnezar pun menyuruh pasukannya untuk melemparkan Sadrah, Mesakh, dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bayangkan berapa tinggi suhu panas yang dihasilkan perapian itu. Tapi karena iman dan komitmen mereka, Tuhan sendiri turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Tindakan mereka untuk tidak kompromi dengan bujuk rayu dunia adalah harga yang harus mereka bayar mahal. Itu adalah bentuk penyangkalan diri dan tindakan memikul salib yang Tuhan Yesus maksudkan. Dia mau orang-orang percaya melakukan hal yang sama saat menghadapi tantangan dan risiko karena mempertahankan imannya. Akhir dari kisah Sadrah, Mesakh, Abednego ini terbilang menarik. Waktu Raja Nebukadnezar tahu kalau mereka masih hidup, dia segera mengeluarkan mereka dari perapian. Bukannya menghukum mereka dengan hukuman lain, dia justru memuji Tuhan yang mereka sembah dan yang menyelamatkan mereka. Sahabat Suara Kasih, dalam hidup, kita juga pasti akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Tapi percayalah, waktu kita bilang tidak pada bujukan si iblis, justru pembelaan Tuhan akan kita alami. Sekalipun kita mungkin harus mati, Tuhan sendiri akan memperhitungkan iman dan keberanian kita untuk mati karena Dia. Marilah kita renungkan hari ini. Apakah kamu belajar sesuatu tentang beriman di dalam Tuhan? Jawablah pertanyaan ini ke dirimu. Apa yang bisa kamu lakukan saat tantangan besar terjadi dalam hidupmu? Mari meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan setiap waktu, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami
kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.